Yo guys, kembali lagi bersama Dewa Parley ya di sini ya. Kita akan mereview pertandingan tadi malam 17 Mei ya guys ya. 17-18 Mei. Pertandingan antara Nottingham Forest versus Sheffield United. Skor akhir 2-2 ya guys ya. Jadi agregat sepertinya Nottingham Forest lebih menang ya guys. Di sini skor 2-2 kita ambil Sheffield win half. Over undernya kita zong kalah. Sotong versus Liverpool. Di sini Liverpool ngoper 1,5, kita ambil Sotong 1,5. JP full. Over undernya 3 bola, kita kalah 1 ya. Kalah separuh ya. Loss half. Paris FC kena kartu merah ya di awal-awal ya. Kurang lek-lekan over under 2 bola, skor 1-2, jadi kita zong guys. Oke, kita akan memprediksi pertandingan berikutnya. Ini merupakan pertandingan nanti malam sama besok ya. Jadi kita reviewnya besok. Dan ini adalah pertandingan tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 guys. Kita akan memprediksi EPL, English Premier League, Liga Inggris. Pertandingan antara Everton versus Crystal Palace. Everton sendiri banyak pemain yang masih cedera ya sampai saat ini ya. Ada Braithwaite, Depp, Yasmina, Peterson, Rondon, Townsend, sama Godfrey dan Van de Beek yang diragukan bermain ya. Sedangkan Crystal Palace akan kehilangan Ferguson dan McArthur. Itu sebuah kehilangan besar juga buat Crystal Palace. Kita lihat head to head ya. Everton baru saja mengalami kekalahan minggu kemarin karena dapat kartu merah dua kartu merah saat melawan Brentford. Memiliki rekor statistik 2 win 1 draw dan 2 loss, sedangkan Crystal Palace masih memiliki rekor yang baik 2 win 2 draw dan 1 loss. Statistik mencatat ya, di Piala FA terakhir Crystal Palace menang 4-0 terhadap Everton. Sedangkan di Premier League terakhir di pertandingan tahun 2021 bulan Desember Crystal Palace juga masih menang guys. Jadi di sini di tahun-tahun ini Everton sedang mengalami performa yang tidak baik ya menghadapi Crystal Palace. Rekor statistik sejarah mencatat 2 win, 1 draw dan 2 loss. Akan tetapi 2 kali kekalahan beruntun didapatkan oleh Everton menghadapi Crystal Palace ya. Jadi sebuah ujian yang termasuk berat buat Frank Lampard. Untuk klasmen kita lihat sama-sama memiliki permainan di 36. Sedangkan yang lain rata-rata sudah bermain 37 ya. Ini masih ada jeda 2 pertandingan lagi buat kedua tim guys. Everton sendiri sudah bukan di zona yang aman ya guys ya. Di posisi 18 Burnley sendiri juga memiliki jumlah permainan lebih banyak guys, 36 juga termasuk sama Everton. Peringkat yang sangat riskan buat terdegradasi ya, 3 tim ya, peringkat 16, 17, 18 karena posisi peringkatnya poinnya 34, 35, 36, hanya selisih 1 poin saja. Akan tetapi jika Everton menang melawan Crystal Palace di pertandingan ini, bisa dipastikan Everton akan bertahan di Premier League tahun ini ya guys ya. Tapi jika seri atau kalah, kemungkinan pertandingan terakhir melawan Arsenal lumayan berat buat Everton guys. Jadi ini merupakan puncaknya ya. Menurut saya Everton bakal main mati-matian guys. Oke, di sini Dewa Parley akan ambil Everton. Karena bursa taruhan ngeper setengah ya guys ya. Over undernya 2,5, jadi kita ambil over ya. Karena selama 4 pertandingan terakhir melawan Crystal Palace hasilnya banjir gol terus ya. Oke, pertandingan berikutnya jam 2 dini hari, bursa taruhan melawan Aston Villa versus Burnley. Odds yang diberikan adalah setengah dan over undernya 2,5. Mirip-mirip dengan Everton tadi ya guys ya. Kita lihat statistik yang susunan pemain yang tidak bisa diturunkan. Aston Villa akan kehilangan House sama Bailey, sedangkan Burnley kehilangan banyak pemain ya, Gudmundsson, Vydra, Westwood, Mi, Rodriguez dan Tarkowski. Ini merupakan kehilangan berat ya di momen-momen seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, Burnley sekarang berada di peringkat 18 dengan perolehan 36 poin, 34 poin. Jadi di sini Burnley harus menang ya guys ya. Kalau tidak, dia di zona yang tidak aman ya di peringkat 18 ya. Statistik mencatat ya, di sini kita lihat Aston Villa memiliki rekor 2 win, 2 draw dan 1 loss, sedangkan Burnley memiliki rekor 3 win dan 2 loss.
dan mengalami kekalahan 2 kali beruntun terhadap di minggu terakhirnya guys. Jadi kita lihat head to headnya, sejarah mencatat Burnley versus Aston Villa baru saja bertanding ya, English Premier League juga tanggal 7 bulan 5 di kandang Burnley, akan tetapi mengalami kekalahan 1-3 terhadap Aston Villa guys. Jadi ini baru jeda 14 hari maka ketemu lagi ya Aston Villa versus Burnley ya. Akan tetapi sekali ini bermain di kandang Aston Villa guys. Klasemen sendiri ya, kita lihat Aston Villa yang diasuh oleh Steven Gerrard sekarang di zona yang aman ya. Tidak seperti di tahun 2021 kemarin di zona degradasi. Burnley sendiri yang sekarang lagi kepepet ya. Jadi di sini kalau dilihat dari komposisi pemain dan target, Burnley memang harus lebih menang dibandingkan Aston Villa. Karena Aston Villa sendiri tidak bermain untuk mengejar apapun lagi ya guys ya. Jadi di sini kita ambil Burnley dapat setengah, over undernya lebih ke under ya guys ya, takutnya bolanya imbang-imbang aja guys. Oke, pertandingan berikut yang akan kita bahas adalah Chelsea versus Leicester ya, di jam 2 dini hari ya. Chelsea sendiri di bursa taruhan memberikan 1/4 dan over under 3 bola. Untuk susunan pemain, Chelsea sendiri kehilangan Chilwell, Havertz sama Hudson-Odoi. Sedangkan Leicester kehilangan Bertrand, NDD sama Pereira ya guys ya. Statistik terakhir kita lihat ya, Chelsea baru saja mengalami kekalahan di final Piala FA Cup dari Liverpool dengan adu penalti. Kita nggak tahu ya beban apa yang didapatkan Chelsea saat itu ya. Akan tetapi bola dan jadwal terus bergulir. Untuk statistik sendiri ya, Chelsea tidak superior di tahun kemarin. 5 pertandingan terakhir Chelsea hanya memiliki rekor 1 win, 2 draw dan 2 loss. Sedangkan Leicester mulai membaik ya, di 2 pertandingan terakhir Leicester menang 3-0 dan 1-5. Walaupun yang dilawan adalah 2 peringkat terakhir ya guys ya, peringkat 19 sama 20. Sisanya memiliki rekor 2 win dan 3 loss. Kalau dilihat catatan sejarah ya, statistiknya ya, Chelsea sama Leicester ini lebih berimbang-imbang ya. Chelsea menang 3, Leicester menang 2. Akan tetapi 2 pertandingan terakhir Chelsea yang lebih superior ya guys ya. Oke, kita lihat susunan klasemen. Chelsea berada di peringkat 3 dengan perolehan 70 poin. Sudah berat untuk diganggu gugat ya. Karena di peringkat 5-nya sendiri Arsenal, walaupun dia menang pun hanya mendapatkan poin 69. Yang bisa mengkudetanya hanya Hotspur, akan tetapi tiket champion tetap didapatkan juga. Berarti tiket champion Chelsea sudah dikunci ya, sudah pasti didapatkan. Hanya Hotspur sama Arsenal yang lagi bertarung untuk mendapatkan tiket sisa champion. Leicester sendiri di peringkat 9 dengan perolehan 48 poin, tidak bisa mengharapkan apapun. Menang pun tidak bisa masuk ke zona Eropa, kalah pun tidak bakal terdegradasi. Jadi zonanya sudah lebih enjoy ya untuk Leicester ya. Sama posisinya dengan Chelsea, sudah enjoy banget ya. Jadi di sini Leopard akan ambil Leicester saja. Karena Chelsea baru saja bertarung melawan Liverpool baru 3 hari yang lalu, dengan adu penalti pasti stamina-nya terkuras. Ambil Leicester karena puranya juga gede ya, 1/4 ya. Over undernya lebih ke over guys, karena mainnya kayaknya easy going ini ya guys ya. Oke, pertandingan terakhir kita terbang ke Jerman. Kita akan membahas pertandingan antara Hertha Berlin versus Hamburg. Ini merupakan babak penyisian ya guys ya. Ini final babak penyisian. Hertha Berlin merupakan peringkat 16 di Bundesliga, sedangkan Hamburg berada di peringkat 2 atau peringkat 3 di Bundesliga yang duanya ya. Jadi di sini merupakan pertandingan Bundesliga 1 versus Bundesliga 2. Siapapun yang menang akan lolos ke Bundesliga tahun depan. Jadi di sini kita lihat komposisi pemain. Hertha Berlin akan kehilangan Jarstein, Klünter, Lee Dong-jun, Nosona, Swallow sama Selke. Sedangkan Hamburg akan kehilangan Leibold. Ini merupakan mainnya kandang tandang ya guys ya, untuk informasi buat kalian guys. Kita lihat statistik. Hertha Berlin memiliki rekor 2 win, 1 draw dan 2 loss, sedangkan Hamburg memiliki rekor 4 win dan 1 loss.
Catatan sejarah mencatat di tahun 2020 sampai ke bawah, Hamburg memang lebih superior ya. Lebih berimbang guys. Hertha Berlin menang 3, Hamburg menang 2 guys. Jadi di sini karena puran Hertha Berlin ngepur seperempat, over undernya 2/4, bermain di jam 1.30 dini hari. Dewa Pale bakal ambil Hamburg ya guys ya. Karena kemarin Hertha Berlin dihancurkan oleh Dortmund dengan skor 2-1 guys. Jadi di sini kita ambil Hamburg, dapat 1/4, lebih ke under guys. Karena Dewa Pale berprediksi bakal seri-seri aja guys. Oke guys, ini merupakan prediksi Dewa Pale tanggal 19 sampai 20 Mei 2022. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi kalian untuk taruhan betting online. Disclaimer, bukan untuk anak kecil. Bagi kalian yang mau taruhan betting, saya informasikan ya, bergabung di Liga Quick karena saya bermain di sana, karena WD berapapun pasti dibayar. Jika ini membantu kalian untuk bahan referensi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam JP, ciao.